Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala man bu'itha bi sayfi rahmatil lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan rizki, kenikmatan yang selalu kita rasakan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat keimanan dan keislaman. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang mulia, beriman kepadanya, mengikuti jejak-jejak beliau, menemani beliau dalam hal mendakwahkan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia. Salawat dan salam, dan juga tercurah salawat dan salam kepada para pengikut-pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kajian kita di kajian fikih di buku atau di kitab Minhajul Muslim. Kemarin kita sudah sampai kepada taharah, sudah selesai kita membahas taharah dan macam-macamnya, bagaimana cara kita membersihkan diri, bersuci, baik dari suci secara badan dan tempat. Ini penting karena memang dalam hal ini kita diwajibkan salah satu syarat syahnya, yakni dalam keadaan suci. Maka kita akan masuk kepada bab masih dalam hal taharah. Kemarin kita sudah masuk wudu. Bab selanjutnya bab berkenaan tentang mandi. Jadi mandi itu ternyata dalam syariat ada. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tajawazal fitan faqad wajabal ghusl." Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila khitan bertemu dengan khitan maka wajiblah mandi. Mandi disyaratkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kalian junub maka mandilah. Dan di surat An-Nisa ayat 43 Allah juga berfirman, sedangkan kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Maka ada di dalam hal ini yang mewajibkan kita sebagai seorang muslim wajib mandi. Jadi mandi niku tidak perlu mandi dan enggak wajib.
Ternyata memang ada kewajibannya ketika kita melaksanakan mandi, atau dalam hal ini adalah mandi janabah, mandi karena junub. Maka dalam ini Allah syariatkan, baik itu untuk wanita dan apalagi dan juga pria. Sebabnya apa yang mewajibkan diri kita atau kaum umat Rasulullah SAW diwajibkan untuk mandi? Yang pertama ini junub. Dalam hal ini junub niku artinya melakukan sebuah ibadah hubungan antara suami dan istri. Ini sudah jatuh kepada junub. Para ulama, terutama di kalangan para ulama-ulama Syafi'iyah, yang terkenal fikihnya itu agak sedikit lebih ketat daripada mazhab yang lainnya. Bahkan di dalam hal ini, menurut pendapat ulama Syafi'iyah, ketika orang dianggap junub bukan hanya sekedar dia sudah melakukan hubungan suami istri, bahkan hanya sekedar menyentuh atau mungkin antara, mohon maaf, perempuan dan laki-laki atau suami dan istrinya bertemu tanpa harus memasukkan sebagaimana ember ke dalam sumur, itu sudah masuk junub, padahal belum masuk. Itu sudah dimasukkan dalam hal ini pendapat ulama Syafi'iyah, itu sudah dianggap junub walaupun belum terjadinya artinya istimta, puncak kenikmatan, belum, maka sudah dianggap junub. Maka ketika dianggap junub seperti ini, diwajibkan untuk mandi. Diwajibkan untuk mandi. Yang kedua, tandanya seorang junub bagi terutama pria, yakni keluarnya mani ataupun wadi yang diikuti oleh wadi tersebut. Karena memang dalam hal ini Islam menamakan beberapa cairan yang keluar dari kemaluan seorang pria, ada beberapa jenis, dan salah satunya adalah mani dan wadi. Mani dan wadi ini berbeda. Mani itu ulama berpendapat mayoritas bahwa mani itu tidak najis, tetapi keluarnya mani diwajibkan untuk mandi. Ya, sini menjadi sebuah batasan, dianggap apa junub seorang pria itu. Maka sekarang, pada zaman sekarang, laki-laki niku biasanya sudah dianggap dewasa kalau sudah mimpi basah. Dulu saya itu mimpi basah, mimpi apa toh? Mimpi basah boyo mimpi terus ngompol itu ya tiap hari, boyo pas kecil ya ngompol. Ternyata yang dimaksud adalah keluarnya mani ketika tidak disengaja. Yang kedua, dianggap junub yakni berhentinya darah istihadah atau darah haid atau darah menstruasi. Niki untuk kaum wanita yang sudah balik. Maka ditandakan wanita sudah balik itu dengan dimulainya menstruasi atau haid. Dalam hal ini nanti fikihnya panjang sekali. Bahkan Imam Syafi'i merunutkan haid yang seperti apa yang dianggap normal dan haid yang seperti apa yang tidak dianggap normal. Itu ada fikihnya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, yang artinya oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya berdiamlah selama waktu haid yang biasa menghalangimu, lalu mandilah. Ini untuk kaum wanita. Maka haid itu ketika setelah keluarnya dari haid selesai, maka untuk para wanita diwajibkan untuk mandi. Nah, mandi ini
biasanya ada kasus di mana terkadang wanita itu haidnya bisa tidak rutin. Ya, memang normalnya bisa ditebak, dalam 30 hari ada 1 pekan waktunya wanita itu haid. Tetapi bagaimana ketika terjadi sebuah kasus hari ke-7 sudah suci, sudah tidak keluar darah haidnya, sudah betul-betul bersih, lalu dia mandi, setelah itu ternyata sehari atau 2 hari kemudian keluar lagi. Nah, ini dalam fikih ini ada berbeda pendapat. Nah, kalau hal seperti itu biasa terjadi, maka tetap dianggap haid dan dia harus mengulang mandinya ketika sudah suci. Tetapi ketika ini di luar dari kebiasaan, maka itu dianggap istihadah atau darah yang bukan termasuk haid. Nah, memang sudah di luar kebiasaan. Ini masih kalau dibahas akan panjang sekali. Kita hanya membahas sebab-sebabnya diwajibkannya mandi. Yang ketiga, masuknya seorang kafir kepada Islam. Maka para kaum non muslim atau orang-orang kafir yang ketika itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ingin memeluk agama Islam, maka diwajibkan mandi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin memegang Al-Quran yang dibawa oleh adiknya bernama Hafsah. Lalu adik perempuan ini mewajibkan untuk Umar bin Khattab, kakaknya itu, untuk mandi. Mandilah kamu, engkau adalah orang kafir yang najis. Nah, dalam hal ini syariatnya sebenarnya orang kafir tidak boleh masuk 2 masjid besar, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena ini kota suci, tidak boleh dimasuki. Bahkan secara hukum sebenarnya Jazirah Arab itu berarti dari wilayahnya Saudi, itu namanya Arab, itu sebenarnya dilarang atau diharamkan untuk orang kafir masuk ke dalam negeri itu. Yang lebih haram lagi masuk ke dalam Baitullah atau mungkin Masjidil Haram. Sebenarnya begitu. Nah, ini menandakan bahwa orang kafir yang ingin masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mandi. Yang terakhir, yakni orang yang meninggal dunia. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka dia wajib dimandikan berdasarkan perintah Rasulullah SAW agar jenazah Zainab binti Rasulullah, putrinya beliau, dimandikan, kecuali bagi seorang syuhada atau orang yang gugur di medan jihad. Itu keutamaan bagi orang-orang yang syahid. Tidak perlu dimandikan, cukup dengan pakaian dia yang ada, bahkan dibolehkan untuk digabungkan satu liang oleh dua syuhada. Rasulullah SAW pernah menguburkan 2 orang sahabat ketika perang Uhud telah terjadi atau telah terlaksana. Maka ada 2 orang sahabat beliau yang itu adalah kedua orang itu dahulunya sahabat yang dekat dan dua-duanya mendapatkan kesyahidan ketika berperang di medan Uhud. Maka Rasulullah tidak memandikan kedua sahabatnya, langsung diperintahkan oleh beliau untuk disatukan kuburannya dari dalam satu lubang. Ini bukan berarti menghina, bukan. Ini justru menjadi sebuah keutamaan bagi seorang syuhada. Maka kalau bukan mujahid atau syuhada atau kaum muslim yang berperang melawan orang-orang kafir dan menegakkannya agama Islam atau menolong agama Islam atau menolong saudara muslimnya, maka statusnya ketika meninggal dunia wajib dimandikan. Masuk dari haknya seorang jenazah, haknya si mayit.
Lalu ada mandi wajib, ada mandi mandi yang bisa menjadi wajib atau dianjurkan. Yang pertama adalah hari Jumat, berdasarkan Rasulullah SAW, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang pernah bermimpi basah atau laki-laki dewasa. Berarti sing biasanya mungkin dari kita tidak mandi Jumat, maka ini mandi Jumat jatuhnya menjadi wajib. Kenapa? Karena setiap hari Jumat ini Rasulullah SAW mensabdakan bahwa diwajibkan untuk mandi. Kedua adalah orang ihram. Orang yang berihram dengan tujuan umrah atau haji, maka disunnahkan mandi. Berdasarkan perbuatan dan perintah Rasulullah SAW ketika beliau hendak pergi ke Makkah di tahun 7 Hijriah. Itu Rasulullah SAW ingin mengadakan umroh. Namanya, tetapi Rasulullah tidak pernah memasuki Mekah karena dihadang oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Lalu terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Di sini Rasulullah sudah yang namanya berihram. Maka sebelum memasuki kota Makkah, Rasulullah ihram dulu. Sebelum berihram, beliau mandi. Maka para sahabat mengikuti jejak beliau dengan melaksanakan mandi tadi. Selanjutnya, bagaimana tata cara mandi wajib atau mandi junub atau mandi Jumat dan lain-lainnya? Maka fardu atau yang wajib dari mandi, yang pertama niat. Ini niat sudah pasti. Niatnya apa? Niat untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi, berdasarkan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kedua, meratakan air ke seluruh badan sambil menggosok bagian mana saja serta menuangkan air pada bagian yang tidak bisa digosok hingga diyakini semua air telah mengaliri seluruh anggota tubuh. Jadi yang wajib niku niat dan membasuh atau mengguyur seluruh badan dengan air. Cukup, sudah. Enak toh? Gak usah pakai sabun, gak usah pakai sampo. Dan yang wajib begitu ya Pak, Bu. Udah gitu aja, itu mandi begitu secara wajibnya. Niat untuk mandi besar, lalu mengguyur atau membasahi seluruh anggota tubuh dengan air. Termasuk sela-sela jari, belakang telinga, bagian lipatan-lipatan, semua terkena. Yang ketiga, menyela-nyela jari serta rambut. Dan meneliti dengan seksama apa yang tidak terkena air. Seperti apa? Bagian lipatan-lipatan. Maka wajib seluruh badan mengenainya. Sunnah dalam mandi. Nah, tadi yang wajib, sudah ada wajib menyela-nyela, membasuh seluruh anggota badan, dan niat yang diawalinya. Pertama, membaca basmalah. Maka ini disyariatkan. Karena apa? Memulai sesuatu kebaikan itu disunnahkan untuk membaca basmalah. Lalu bagaimana kita kok basmalah di kamar mandi? Maka basmalahnya di luar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khabasi wal khaba'is. Masuk kamar mandi, maka setelah itu melaksanakan mandi. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Ya. Membasuh kedua telapak tangan itu disunnahkan. Ketiga, memulai dengan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kubul dan dubur, alias kemaluan dan dubur bagian belakang, dibersihkan.
Keempat, mendahulukan anggota wudhu sebelum membasuh badan. Kelima, berkumur, intisar dan membasuh kedua telinga luar dan dalamnya. Ini seperti sunnah wudhu. Jadi prosesnya, kalau mau sambil tata caranya dari awal hingga akhir termasuk sunnahnya, setelah basmalah niat masuk kamar mandi, pertama kali yang akan kita lakukan adalah membasuh kedua telapak tangan di air yang mengalir. Jangan dicelupkan, Pak, Bu. Ambil gayung dicelupkan begitu, enggak. Tapi dialirkan. Setelah dialirkan, maka apa? Membasuh kemaluan. Disunahkan membasuh kemaluan itu dengan tangan kiri. Dibasuh kemaluan. Disunahkan dengan 3 kali basuhan. Ini termasuk sunnah. Selanjutnya, setelah membasuh kemaluan, maka mengawalinya dengan wudhu. Berwudhu seperti wudhu mau sholat biasa. Setelah itu, barulah ia menyela-nyela rambut, dan setelah itu baru mengguyur atau mengambil satu wadah air untuk dibasuh dari atas kepala hingga ujung kaki, dan disunahkan memulainya dengan anggota bagian kanan, karena bagian kanan disunahkan untuk anggota bagian kanan terlebih dahulu 3 kali, Pak, sunahkan. Setelah itu diakhiri dengan membasuh kedua telapak kaki. Cukup. Tidak usah pakai sabun dan sampo. Tetapi ini baru wajibnya saja dalam sunnah dan sunnahnya. Monggo bagi masing-masing, mungkin ada yang mampu pakai sampo, ada yang mampu pakai sabun, bahkan ada yang sampai menggunakan mungkin pasta gigi. Tafadhol, boleh. Disunnahkannya hanya sampai situ. Hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi. Pertama, boros air, itu jelas. Inna mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang menyia-nyiakan, mubadzir, tabdzir, itu adalah temannya syaitan. Kenapa? Mandi Rasulullah SAW mandi junub dengan 1 sok. 1 sok itu apa ya? Kalau di sini disebutkan dalam kitabnya setara dengan 4 mud. Mud itu 2 telapak tangan disatukan. Jadi 1 mud itu 1 mud itu 2 telapak tangan begini. Nah, kalau 4 berarti 1 sok. Mandinya tidak banyak-banyak Rasulullah airnya. Kedua, mandi di tempat yang najis. Sana. Buka sini. Ketiga, laki-laki mandi dengan sisa air bersuci perempuan. Dikarenakan Nabi SAW melarang laki-laki mandi dengan sisa air bersuci perempuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Keempat, mandi tanpa tirai atau mandi tanpa tertutup. Ini di kampung-kampung biasanya. Kemarin saya itu dahulu di tempat kakek saya itu di daerah Bandung, memang masih desa, beberapa 10 tahun yang lalu lah, sudah lama. Itu kamar mandi itu ya masih, namanya apa Pak ya? Cuman pakai kain gitu. Beratapkan langit, nggak ada pintunya memang, walaupun memang pintu masuknya itu atau tempat masuknya itu menghadap kebun. Jadi mana ada orang yang mau ke kebun begitu. Sebenarnya itu kurang aman lah dalam hal menjaga aurat. Jadi diusahakan mandi itu di tempat yang tertutup yang sempurna. Kelima, mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir. Nah, ini tidak boleh berarti. Atau mungkin tidak dianjurkan, makruh. Nah, dianjurkan mandi di air yang mengalir. Di kamar mandi akhirnya apa? Maka dialirkan airnya.
Nah, telaga, bagaimana kalau telaga? Maka ambil posisi telaga yang mengalir. Bagaimana mengalir? Caranya mudah, Pak. Ambil jenengan satu ember, dialirkan dari bawah dari atas ke bawah. Itu masuk jadi air yang mengalir. Bisa. Sama seperti di kamar mandi, mung tinggal satu bak airnya, listrik mati, PDAM mati, lah biar caranya mandi. Maka dibuatlah mengalir. Caranya bagaimana? Ya sudah, mungkin dulu bak niku ada kerannya lah, itu keran itu masuk jadi menjadi air yang mengalir. Disunahkannya seperti itu. Jangan sampai air itu tidak mengalir. Karena ini dimakruhkan. Air yang tergenang atau yang tidak mengalir. Berdasarkan Nabi, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Jangan sampai ada yang mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Jadi kalau kita junub, ya bisalah diakali air itu mengalir seperti apa. Nah, ini betul pertanyaan bagus, Pak. Bagaimana kalau nggak bisa? Jenengan ambil gayung niku, dialirkan, itu termasuk mengalir, Pak. Itu termasuk mengalir. Iya, itu termasuk mengalir niku. Nah, jadi tidak usah repot nyari sungai atau nyari selang ngalir gitu, nggak usah repot gitu. Dibuat nggak harus dibuat air yang jatuh kepada kita itu mengalir. Itu nggih, jangan sampai airnya itu menggenang di situ dan kita masuk di situ untuk mandi. Itu yang tidak boleh. Atau bukan tidak boleh, dimakruhkan. Tidak disukai Rasul. Itu nggih, itu untuk tata cara mandi junub yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Baik wajibnya maupun sunnahnya. Lalu hal apa saja yang dilarang ketika junub? Yang pertama, membaca Al-Quran. Kecuali bacaan isti'adah. Isti'adah itu bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu boleh. Kedua, bagi seorang wanita yang pengajar Al-Quran atau dia seorang penghafal Al-Quran, maka dibolehkan. Bukan kiroah tilawah untuk diri sendiri, itu yang dilarang. Itu nggih. Ini yang utama mungkin bagi para wanita, para ibu-ibu, maka membaca Al-Quran untuk diri sendiri itu dilarang. Kecuali dalam kepentingan untuk belajar mengajar, termasuk di dalamnya menghafal dan murojaah, itu boleh. Ada sebuah pesantren, saya pernah ketemu salah satu ustadznya, namanya saya lupa itu. Dia ini sekali, memang menyatakan saya bermadzhab Syafi'i, tapi rodok gimana Pak? Menurut kita juga rodok kok kayak gini banget gitu loh Pak. Di pesantren tuh kalau waktunya santriwatinya, putrinya sedang halangan, tidak baca Quran. Enggak, karena melihat sesuai letter luck dengan hadisnya. Dilarang kok baca Quran? Ya dilarang. Enggak boleh baca Quran, ngafal enggak boleh. Waktunya hafalan Al-Quran yang sedang ada halangan tidak boleh, tidak diikutkan kelas baca Al-Quran. Nah, itu merepotkan. Maka di sini ada pengecualiannya. Ulama bersepakat kecuali bagi orang-orang yang adanya kepentingan dalam hal belajar dan mengajar. Kedua, masuk masjid kecuali hanya untuk lewat. Artinya orang junub itu tidak boleh iktikaf di masjid.
Tidak boleh iktikaf di masjid. Iktikaf itu apa tuh? Berdiam diri di masjid. Kalau tidak niat Ustaz, ya memang tidak niat, maka jangan diniatkan. Kalau jenengan mungkin bahasanya ada apa namanya saudara perempuan rumahnya di sana, terus ini tempat atau mungkin jalurnya hanya tempat lewat masjid sini, mungkin di sana ada apa? Boleh lewat aja boleh. Yang tidak boleh adalah berdiam diri di masjid. Maka biasanya masjid itu ada batas sucinya. Batas suci. Oh berarti di luar itu wanita boleh menempati wanita yang sedang dalam keadaan junub atau haid. Itu boleh. Saya pernah di pondok niku jadi bagian takmir masjid. Menyiapkan kalau kajian itu pasti akan ada 2 sampai 3 soft pakai tikar gitu digelar di emperan masjid. Itu untuk para wanita-wanita yang sedang haid, sedang ada halangan. Tetap bisa ikut kajian, nonton. Ketiga, sholat fardu maupun sunnah ini dilarang. Jadi kalau kita junub pagi-pagi junub itu tidak boleh sholat subuh. Mandi dulu, baru sholat. Jangan sholat dulu baru mandi. Saya punya teman di pondok itu jadi imam masjid toh. Setelah itu dia salam langsung keluar. Saya tanya, loh kamu ngapa langsung keluar? Oh aku lupa aku junub. Lah aku ki piye to? Aku lupa aku junub baru mandi. Piye to kok jadi imam? Tapi gimana status makmumnya? Sah saja. Imamnya yang tidak sah. Karena dia junub. Baru ingat lagi. Hah? Kalau lupa, ya diulangi makanya. Diulangi. Mengulangi. Jadi saya ngerti, saya tanya kawan saya itu imam itu. Nah kamu ingatnya kapan? Lah aku ingatnya pas itu, pas atahiyat terakhir. Lah lupa kalau dia junub, ingat atahiyat terakhir junub, dia langsung salam keluar. Tidak zikir, tidak apa, langsung keluar ke belakang, terus ke kamar mandi. Saya kaget. Sholat lagi. Kalau ditanya ya sudah bilang aja junub, nggak usah malu. Kadang malu, ada santri begitu malu terus sholatnya cek engko wae lah, ngumpet atau di mana gitu. Itu pengalaman beberapa kawan-kawan saya yang pernah saya alami. Keempat, menyentuh mushaf Al-Quran. Niki di dalam kitab ini walaupun dengan sebilah kayu kecil dan sebagainya berdasarkan firman Allah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Dalam hal ini Allah menyebutkan dalam surat Al-Waqiah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia, kitab yang terpelihara dan tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Lalu bagaimana dengan para wanita yang sedang dalam keadaan haid dan sedang belajar Al-Quran? Nah, ini ada khilaf dari kalangan ulama pun ada khilaf. Ada yang mengambil betul-betul sepenuhnya bahwa orang wanita tidak dibolehkan memegang Al-Quran, maka mengakalinya dengan apa? Dengan jilbabnya. Jilbabnya tidak langsung menyentuh Al-Quran. Jadi megang Al-Quran itu ngelapisi pakai jilbab gitu. Sambil murojaah dan menghafal Al-Quran. Ada seperti itu. Pesantren salafiyah itu seperti itu. Saya lihat. Ada yang memang mengambil pendapat ulama yang lain. Yang ada khilafnya. Maka itu yang dilarang dari orang-orang yang junub atau orang yang haid. Selanjutnya masuk dalam tayamum. Tayamum niku artinya adalah syariat pengganti wudhu. Bagaimana dengan orang yang junub? Maka juga dengan tayamum. Para sahabat pernah di tengah-tengah peperangan
sahabat ini ada yang junub. Lalu para sahabat ini bingung, ya Rasulullah, saya itu junub. Dan apa? Dia punya akal sendiri. Gimana caranya? Gulung-gulung di tanah. Nah, ini kisah lucu. Rasulullah tersenyum. Cukuplah bagimu dengan tayamum. Saya kita junub, tidak ada air, atau air itu dingin, tidak sanggup kita merasakan air itu, maka diganti dengan tayamum. Ya. Nah, ini kita akan bahas, ya. Oke. Dalilnya kita sudah tahu dalam surat An-Nisa ayat 43. Lalu bagaimana cara bertayamum? Maka bertayamum itu pertama tata caranya yang pertama niat. Ini tayamum itu ada rukunnya, ada syarat sahnya. Syarat sahnya yang pertama tidak ada air atau air tidak cukup, maka boleh tayamum. Oke. Pertama, niat bertayamum atau bersuci. Yang kedua, menempelkan kedua telapak tangan kepada tanah atau debu. Nah, sekarang debu itu dimanapun ada debu. Setelah menempelkan kedua telapak tangan, maka diusapkan kepada muka. Jadi sudah ada ya? Oke. Sedikit fardunya diselesaikan dulu. Setelah itu baru ditempelkan kedua kali, baru diusapkan kepada kedua telapak tangan. Cukup itu saja. Itu tayamum. Oke. Nanti untuk pembatalnya atau mungkin hal-hal yang lainnya bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada salah dan khilafnya, saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.